Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rosdiana, saya dari Prodi PAI RA1 semester 3 angkatan 2023 Universitas Bima Graha. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai wudhu yang berkaitan dengan mata kuliah praktik ibadah yang diampu oleh Ibu dosen Itoh Masitoh MPD. Pembahasan yang akan dibahas kali ini yaitu pengertian wudhu, rukun wudhu, sunnah wudhu, hal yang membatalkan wudhu, air yang digunakan untuk berwudhu, dan wudhunya orang istihadah. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak video pembahasan berikut ini. Untuk pembahasan pertama yaitu pengertian wudhu. Menurut bahasa, wudhu berasal dari kata al-wadha'ah yang mempunyai makna kebersihan dan kecerahan. Sedangkan menurut Wahbah al-Juhaili, pengertian wudhu adalah mempergunakan air pada anggota tubuh tertentu dengan maksud untuk membersihkan dan mensucikan. Wudhu adalah menggunakan air yang mengalir untuk anggota tubuh tertentu, yaitu mulai dari wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki untuk menghalalkan hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Adapun menurut syara, wudhu adalah membersihkan anggota tubuh tertentu melalui suatu rangkaian aktivitas yang dimulai dengan niat membasuh wajah, kedua tangan dan kaki, serta menyapu kepala. Nah, wudhu ini merupakan salah satu amalan ibadah yang agung di dalam Islam. Menurut Syahid Abik, wudhu adalah menggunakan air untuk anggota-anggota tubuh tertentu yaitu wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki untuk menghilangkan hal-hal yang dapat menghalangi seseorang untuk melaksanakan ibadah yang lain, sholat ataupun ibadah yang lain. Cukup banyak hadis Rasulullah SAW yang menerangkan tentang keistimewaan wudhu atau fadilah yang telah disyaratkan oleh Allah melalui Rasulnya yang mulia kepada hambanya senantiasa taat dan patuh kepada perintahnya dan tuntunan Rasulnya yaitu Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu fardu atau rukun wudhu. Fardu atau rukun wudhu itu ada 6, yaitu dari mulai niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap atau menyapu sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki, dan yang terakhir yaitu tertib. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai sunnah wudhu. Apa saja sih sunnah wudhu? Nah, sunnah wudhu itu ada banyak jumlahnya. Tepatnya ada 13, mulai dari mengucapkan basmalah sebelum berwudu sampai berdoa sebelum berwudu. Yang pertama yaitu membaca bismillah, membasuh kedua tangan sebelum memasukkannya ke dalam wadah air, lalu berkumur-kumur, menghirup air ke dalam hidung, mengusap seluruh kepala, mengusap kedua telinga luar dan dalam dengan air baru, menyisir jenggot yang tebal dengan jari kalau ada jenggotnya, membasuh sela-sela jari tangan dan kaki, mendahulukan bagian kanan terlebih dahulu ya, mensucikan masing-masing 3 kali, mualat atau tidak terputus ya, mohon maaf, berdoa setelah berwudu, menggunakan air wudu dengan hemat, dan memperluas basuhan wajah dan kaki. Berikutnya setelah rukun dan sunnah wudu, ada juga hal yang membatalkan wudu. Apa saja sih? Nah, keluarnya sesuatu dari kubul maupun dubul itu termasuk hal yang membatalkan wudhu. Lalu hilang akal atau mengalami kegilaan, tidur, bersentuhannya laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim tanpa penghalang, lalu memegang, kemaluan dengan telapak tangan, bertemunya kedua alat kelamin laki-laki dan perempuan, lalu meninggal atau mati, yaitu sudah pasti ya. Selanjutnya haid, berdasarkan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 22 yang artinya maka jauhilah istri-istri kalian dalam keadaan haid. Lalu apalagi yaitu nifas dan melahirkan. Setelah rukun,
sunnah dan hal yang dapat membatalkan wudhu. Ada juga apa saja sih air yang dapat digunakan untuk berwudhu. Nah, air yang boleh digunakan untuk berwudhu itu haruslah air yang masuk kategori air suci yang mensucikan. Secara ringkas, air yang sah untuk bersuci ada dua macam, yaitu air yang turun dari langit dan air yang keluar dari bumi. Namun secara lebih luas ada 7 macam air yang sah untuk bersuci, yaitu air hujan, air embun, air laut atau air asin ya, air sungai, air tawar, air sumber atau mata air sumur, dan air es. Lalu materi yang terakhir yaitu bagaimana wudhunya orang istihadoh. Wudhunya orang istihadoh adalah hadas yang hanya membatalkan wudhu saja dan tidak mewajibkan untuk mandi besar. Oleh sebab itu, mustahadoh tetap wajib melaksanakan sholat dan puasanya. Mustahadoh boleh melakukan sholat sunnah yang dikehendaki tanpa harus memperbaharui wudhunya jika tidak batal. Apabila setelah wudhu atau pertengahan wudhu di dalam sholat darahnya berhenti dan masa berhentinya cukup untuk melaksanakan wudhu dan sholatnya, maka wajib atasnya mengulangi wudhu dan sholatnya. Jadi itulah materi mengenai wudhu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.